Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Mohon maaf, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya untuk semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi di masa COVID ini jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, juga jaga kebersihan diri kita. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, berdoa yang serius, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, untuk sekretarisnya siapa? Saya, Pak. Ya, Andini, untuk teman-temannya hadir semua nggak nih? Hadir. Oke, baik. Bapak absen sebentar ya, Ya, untuk Pak. menghadiran kita. Yang pertama, Andini Nurkaton. Hadir, Pak. Nurjana. Hadir, Pak. Tri Pratiwi. Oke, mungkin lagi ada kendala jaringan ya, dia jawab dari chat aja. Oke, untuk Rajita Saira Lubis. Hadir, Pak. Wuri Cahyaningrum. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti hadir semua ya. Nah, oke. Baik, ada yang tahu nggak nih hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Saya, Pak. Ya, Rajita. Materi hari ini mengenai induksi elektromagnetik, Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai materi induksi elektromagnetik yang erat kaitannya dengan kemagnetan. Nah, jadi sebenarnya induksi elektromagnetik ini banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti produk teknologi yang memanfaatkan arus listrik dan medan magnet sebagai jalan kerjanya. Nah, seperti kemudian di pertemuan kali ini pembelajaran kita mungkin akan sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini mungkin kita tidak akan membahas mengenai fisika hitung-hitungan ya. Nah, jadi di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama itu peserta didiknya itu mampu mencontohkan fenomena induksi elektromagnetik, kemudian mampu menjelaskan prinsip dari produk teknologi yang memanfaatkan induksi elektromagnetik sebagai jalan kerjanya. Oke. Nah, dari tujuan tadi, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video ya mengenai induksi elektromagnetik. Nah, jadi dari video yang Bapak tampilkan nanti, tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian nanti Bapak akan melemparkan pertanyaan kepada kalian mengenai video tersebut. Nah, di sini tadi Bapak sudah share videonya, tolong Rajita bisa di-share screen videonya. Oke, baik. Nanti diperhatikan ya anak-anak semua.
Oke, baik. Terima kasih, Racita. Nah, baik. Untuk itu, dari video tersebut, Bapak ingin bertanya nih untuk kepada anak-anak Bapak semua. Nah, jadi siapa yang bisa memberikan pendapat terhadap peristiwa video tersebut? Coba keluarkan pendapatnya dari video tersebut. Saya, Pak. Ya, Wuri Cainirung dipersilakan. Dari video tersebut, Pak, yang saya amati bahwa besi itu bisa menarik besi yang lainnya, Pak. Wah, benar ya. Cuman belum berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, jadi untuk itu ada lagi nggak nih yang bisa menyempurnakan dari pembahasan dari pendapat Wuri tadi? Dipersilahkan. Ayo, ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, lanjutan. Jadi ada sebuah besi yang dililiti kawat, kemudian dia dihubungkan dengan arus listrik. Kemudian besi tersebut jadi bisa menarik besi yang lain, Pak. Wah, benar ya. Nah, benar sekali ya tadi dibilang Rajita. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh ataupun cara membuat magnet yang prinsipnya hampir sama dengan penemuan para ahli terlebih dahulu mengenai induksi elektromagnetik ini. Nah, jadi pada saat besi tadi dililitkan oleh kawat penghantar atau di dalam fisikanya itu kita kenal dengan solenoida. Nah, jadi pada saat dia dialiri arus listrik, besi yang besar tadi, yang panjang tadi, bisa berubah menjadi medan magnet yang mampu menarik besi lainnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu poin yang akan dijadikan permasalahan kita pada siang hari ini. Nah, jadi Bapak udah share LKPD ya di grup tadi. Nah, di sini Bapak akan membagi 3 kelompok pemecahan masalah dari LKPD yang sudah Bapak tampilkan tadi. Nah, jadi di sini bisa dicatat masing-masing peserta didik. Nah, untuk kelompok 1 ada Rajita, Ayu Masita, dan Indah Sri Ramadhani Tompul. Oh, mohon maaf, Pak. Untuk kelompok 1 Rajita. Untuk kelompok 2 ada Andini dan Nurjana. Dan kelompok 3 ada Wuri Cayaningrum. Oke, untuk ketua kelompoknya, nggak usah ketua kelompok ya, ini untuk pribadi aja. Nah, baik, untuk itu, jadi di sini Bapak akan memberikan kalian waktu sekitar 15 menit atau 20 menit, kemudian akan kalian presentasikan mengenai permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Nah, jadi data yang harus kalian kumpulkan itu adalah prinsip kerja dari MCB, kemudian kalian kaitkan terhadap prinsip dari induksi elektromagnetik. Nah, jadi setelah kalian mencari informasi mengenai data yang harus kalian kumpulkan, nah, jadi nanti Bapak akan berikan kalian waktu untuk presentasi, tanya jawab terhadap data yang kalian dapatkan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, di sini Bapak akan mempersilahkan kalian untuk mencari informasi sebaik-banyaknya di internet, di buku, maupun di media lain lah, media lainnya. Oke, untuk itu selamat bekerja. Kita berjumpa di 15 menit waktu mendatang. Oke, baik. Kita
Udah 15 menit ya berlalu. Nah, kemudian untuk kelompok 1 apakah sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa, Pak. Oke, dipersilakan kelompok 1. Nah, untuk peserta didik lainnya diperhatikan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD tentang induksi elektromagnetik. Adapun anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Razita Syahra Lubis, dan teman saya Ayu Masita Dewi dan Indah Sri Ramadhani Sitompul. Nah, ini merupakan peristiwa MCB satu fasa. Ada peristiwa meledaknya MCB karena kelebihan daya listrik. Yang kedua ada ruko di Jalan Paus terbakar. Yang ketiga ada ledakan MCB, listrik penyebab kebakaran gedung BPOM. Nah, dari peristiwa tadi, kami menganalisis serta mengumpulkan informasi mengenai prinsip kerja MCB. Nah, jadi MCB atau miniatur circuit breaker adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik dari arus lebih atau overcurrent. Nah, terjadinya arus lebih ini mungkin disebabkan oleh beberapa gejala seperti hubung singkat atau short circuit dan beban lebih atau overload. MCB sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan sekring, yaitu akan memutus aliran arus listrik sirkuit ketika terjadi gangguan arus lebih. Yang membedakan keduanya adalah saat terjadi gangguan, MCB akan trip dan ketika rangkaian sudah normal. MCB ini bisa di-on-kan lagi atau di-reset secara manual, sedangkan fuse akan terputus dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini merupakan gambar komponen yang ada pada MCB satu fasa. Teman-teman bisa lihat pada layar. Untuk prinsip kerja MCB ini sangat sederhana. Ketika ada arus lebih, maka arus lebih tersebut akan menghasilkan panas pada bimetal. Saat terkena panas bimetal akan melengkung sehingga memutus kontak MCB atau trip. Nah, selain bimetal, pada MCB biasanya juga terdapat solenoid yang akan mengtripkan MCB ketika terjadi grounding atau ground fault atau hubung singkat. Nah, namun penting juga untuk diingat bahwa MCB ini juga bisa trip atau jeplak dengan panas yang diakibatkan karena kesalahan desain atau perencanaan instalasi seperti ukuran kabel yang terlalu kecil untuk digunakan dalam arus yang tinggi, sehingga menghasilkan panas yang lama-kelamaan akan melengkungkan bimetal dan mengtripkan MCB. Oleh karena itu, penggunaan kabel instalasi juga harus memperhatikan standar maksimum arus A, arus atau A kabel yang digunakan, dan arus kabel tersebut tidak boleh lebih kecil dari arus maksimum rangkaian sirkuit. Nah, pada MCB yang menggunakan prinsip elektromagnetik terdapat pada saat pemutusan arus terjadi korsleting, di mana peristiwa ini dilakukan oleh kumparan yang terdapat pada MCB. Pada saat terjadi korsleting, maka kumparan akan diinduksikan dan daerah sekitarnya akan memiliki medan magnet sehingga akan menarik poros dan mengoperasikan tuas pemutus. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Sangat baik ya presentasinya. Nah, kemudian sebelum kembali ke Bapak nih, dari peserta didik semua, ada nggak sih yang mau bertanya mengenai presentasi dari kelompok 1? Dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Sangat menarik nih pembelajarannya. Izin bertanya. Oke, Wuri. Rajita dipahami ya pertanyaannya, boleh dijawab nanti. Baik, Pak. Dipersilakan. Baik, saya Wuri Cainingrum, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada Razita, yaitu apakah tiap tipe MCB yang selain satu fase ini memiliki fungsi yang berbeda?
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wuri atas pertanyaannya. Saya akan langsung mencoba menjawab. Nah, jadi tentunya berbeda ya. Pada MCB ini sebenarnya ada 3 tipe yang dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, MCB tipe B. MCB tipe B adalah MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 3-5 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB atau arus nominal MCB-nya. Nah, MCB tipe B ini umumnya digunakan pada instalasi listrik di perumahan ataupun di industri ringan. Selanjutnya yang kedua itu MCB tipe C. MCB tipe C adalah tipe MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 5-10 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB atau arus nominal MCB-nya. MCB tipe C ini biasanya digunakan pada industri yang memerlukan arus yang lebih tinggi seperti pada lampu penerangan gedung dan motor-motor kecil. Dan yang terakhir MCB tipe D. MCB tipe D adalah tipe MCB yang akan trip jika arus beban itu lebih besar 10 hingga 25 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB. MCB tipe D ini biasanya digunakan pada peralatan listrik yang menghasilkan lonjakan arus tinggi. Contohnya itu pada mesin sinar X, mesin las, motor-motor besar, dan mesin-mesin produksi lainnya. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Wuri? Baik, jawabannya cukup jelas. Terima kasih kepada Razita. Terima kasih kembali, Wuri. Baik, Pak. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Ya, boleh ya diberikan pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya lagi nggak nih mengenai MCB tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1? Dipersilakan. Oke, Rajita, jika tidak ada, boleh ditutup aja langsung. Baik, Pak. Baik, karena teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka sekian presentasi dan sesi tanya-jawab dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Terima kasih kepada Rajita ya, sebagai kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baik. Jadi presentasi yang ditampilkan tadi sangat bagus ya. Nah, jadi sebenarnya kekurangan dari kelompok 1 itu belum mampu menjelaskan mengenai hubungan dari MCB dengan prinsip induksi elektromagnetik secara jelas berdasarkan gambar yang ada. Jadi nggak mengapa, tapi alhamdulillahnya semuanya sudah benar ya menjelaskan mengenai MCB. Nah, oke, baik. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan sekaligus meluruskan apa yang kalian presentasikan tadi. Nah, jadi di sini kita akan evaluasi bersama mengenai permasalahan MCB. Nah, Rajita boleh ditampilkan tadi LKPD kalian? Boleh, Pak. Boleh di zoom di bagian gambar ya? Oke, baik. Nah, jadi di sini kita membahas mengenai induksi elektromagnetik ya. Nah, jadi yang Bapak inginkan itu di sini, maksud Bapak kalian mampu menjelaskan pergerakan ataupun prinsip induksi elektromagnetik yang ada di MCB. Nah, baik, di sini Bapak akan sedikit meluruskan. Nah, jadi induksi elektromagnetik yang sesuai dengan video yang kita lihat di awal pertemuan tadi. Nah, jadi ini ada hal yang sama di dalam komponen MCB seperti video pertama tadi. Nah, yaitu pada bagian di dekat solenoida. Nah, jadi yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik itu ya pada komponen bagian sininya. Nah, jadi bagaimana sih prinsip induksi elektromagnetiknya yang ada di situ? Nah, jadi pada saat
arus itu datang dari terminal masuk. Nah, jadi perlu diketahui untuk anak-anak semua ya. Jadi untuk MCB ini hanya ada satu satu arah ya. Gimana ya bilangnya? Arus masuknya itu nggak ada positif sama negatifnya. Boleh dari mana aja masuk, boleh dari atas, boleh dari bawah. Nah, jadi pada saat arus itu masuk, dia akan melewati solenoida ini atau kumparan seperti gambar di situ. Nah, jadi pada saat kumparan itu arus itu masuk melewati kumparan, nah dia akan mendeteksi arus yang melewati solenoida itu. Nah, jadi seperti yang dibilang Rajita tadi ya, benar bahwasanya hal yang bisa menjadi pemicu peristiwa yang di LKPD tadi ya karena kelebihan arus seperti fungsi dari MCB. Nah, pada saat MCB itu mendeteksi adanya arus berlebih di MCB, nah jadi kumparan itu akan memanas sehingga pada saat kumparan itu memanas dia akan menghasilkan sebuah induksi. Nah, pada saat itu dia akan merubah bagian besi itu menjadi sebuah medan magnet sehingga dia mendorong yang namanya plunger itu. Sehingga pada saat dia mendorong plunger itu bimetal yang ada di situ akan terdorong sehingga akan terjadi pembalikan knop ataupun saklar pada MCB itu sehingga MCB itu mampu menutup arus secara tiba-tiba pada saat arus berlebih masuk ke dalam MCB. Nah, baik, dari penjelasan itu mungkin Rajita bisa tampilkan PPT yang sudah Bapak share di grup. Bisa Pak, sebentar ya Pak. Oke, baik. Nah, bisa langsung ke bawahnya, ke pembahasan induksi elektromagnetik. Nah, jadi mengenai induksi elektromagnetik nih. Nah, jadi induksi elektromagnetik itu merupakan gejala timbulnya gaya gerak listrik dalam suatu kumparan yang jika terdapat perubahan medan magnet pada kumparan tersebut atau juga jika kumparan itu bergerak relatif melintas medan magnet. Nah, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, prinsip kerja induksi elektromagnetik pada MCB itu ya terjadi gaya gerak listrik pada kumparan solenoida di MCB tadi. Next. Rajita. Nah, jadi gaya gerak listrik ini merupakan timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnet. Nah, banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu permukaan kumparan tadi disebut dengan flux magnet. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita dapat menghitung besar flux magnet itu. Nah, bisa dicatat untuk peserta didik semua. Jadi untuk menghitung flux magnet itu kita dapat menghitungnya dengan rumus A dikali B dikali dengan cos theta. Nah, jadi di sini A itu sebagai luas permukaannya. Kemudian untuk B-nya itu merupakan induksi magnetik yang terjadi. Dan cos theta-nya itu adalah sudut apit antara B dengan arah normal bidangnya. Next. Rajita. Nah, baik. Nah, jadi dari induksi elektromagnetik itu ternyata ada kesamaan dengan hukum fisikanya, yaitu mengenai percobaan dari hukum Faraday. Nah, jadi seperti gambar yang sudah Bapak tampilkan di sini ya. Nah, jadi pada percobaan Faraday itu dia menggunakan magnet dan lilitan kumparan serta galvanometer yang digerakkan dengan gaya yang berbeda-beda.
Nah, untuk cara pertama yang dia lakukan itu magnet bergerak ke atas menuju kumparan. Maksudnya itu pada saat lilitannya itu solenoidanya itu dimasukkan dengan cara satu arah ataupun dengan gerakan ke kanan saja, maka galvanometernya itu akan menyimpang ke arah kanan. Sedangkan percobaan yang kedua yang dia lakukan yaitu magnet bergerak ke arah bawah. Nah, ternyata didapatkan dia itu jarum galvanometernya itu ke arah menyimpang ke kiri. Sedangkan pada saat medan magnetnya itu dibiarkan saja atau didekatkan saja dengan kumparan, galvanometer itu nggak bergerak sama sekali. Nah, jadi dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika magnet itu digerakkan memotong kumparan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Sedangkan jika magnet diam, maka tidak menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, jadi untuk hukum Faraday ini mungkin akan kalian coba sebagai tugas kalian nantinya menggunakan PET simulation ya. Nah, jadi dari percobaan hukum Faraday tadi disimpulkan kita dapat menghitung juga nilai GGL induksinya. Nah, dari kejadian tadi kita dapat menghitung GGL induksinya dengan rumus yaitu min N atau lilitannya itu berapa dikali dengan perubahan medan flux magnet dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, jadi jika jumlah flux magnet yang masuk atau keluar dari suatu kumparan itu berubah, maka pada ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi. Nah, jadi besar GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan pada kumparan. Next, Rajita. Nah, baik. Jadi ada juga suatu hukum yang hampir sama atau yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik itu, yaitu hukum Lenz. Sama percobaannya, cuman pada hukum Lenz ini membahas tentang arus listriknya. Arus listrik yang diakibatkan oleh pergerakan magnet yang memotong medan magnet tersebut. Nah, jadi bunyi hukum Lenz ini adalah arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya, atau medan magnet yang ditimbulkan melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Nah, boleh ditutup, Rajita, PPT-nya. Oke, baik. Dari evaluasi kita ya mengenai permasalahan yang ada di LKPD tadi. Nah, jadi Bapak ingin menanya nih, bisa nggak satu orang saja yang dapat menyimpulkan presentasi dari kelompok 1 mengenai induksi elektromagnetik ini? Boleh dipersilakan? Siapa saja yang bisa menyimpulkan pertemuan kita kali ini? Oke, mungkin Bapak tunjuk aja ya. Mungkin nggak bisa semua nih. Nah, coba Rajita, sampaikan kesimpulannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pertemuan kali ini yaitu yang pertama, induksi elektromagnetik itu merupakan gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Kemudian hubungannya dengan MCB satu fasa yang menjadi permasalahan kita tadi, di mana pada MCB satu fasa terdapat cara kerjanya yang mengikuti prinsip induksi elektromagnetik, yaitu terdapat pada kumparan yang digunakan pada MCB, di mana kerjanya itu pada pemutusan arus listrik berdasarkan elektromagnetik yang dilakukan oleh kaut penghantar atau yang disebut dengan solenoida yang terdapat pada MCB. Nah, saat terjadi hubung singkat solenoida akan terinduksi dan daerah sekitarnya akan terdapat medan magnet
sehingga akan menarik poros dan mengoperasikan tuas pemutus. Sekian Pak, kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali ya, Rajita. Nah, kemudian ada nih poin yang belum dapat dari pemahaman Rajita. Nah, kemudian ada yang tahu nggak sih faktor apa saja yang bisa dijadikan pelindung kita agar tidak terjadi kerusakan pada MCB seperti peristiwa yang Bapak sampaikan tadi ataupun Bapak tampilkan tadi dalam LKPD? Ada yang bisa jawab nggak nih apa aja faktornya? Tadi sudah dijelaskan juga mungkin dari kelompok 1 ya. Coba disampaikan kembali supaya kita mengingatnya lebih mudah. Saya, Pak. Oke, Aprida dipersilakan. Jadi, Pak, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemasangan MCB kan, Pak. Di suatu rumah, yaitu harus desain atau perancangan dalam instalasi rumah itu agar tidak terjadi korsleting listrik sehingga memicu kerja dari MCB. Nah, jadi harus didesain dengan bagus nih Pak, dan perancangannya dalam instalasi rumah supaya tidak terjadi konslet listrik. Jadi kemudian seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, yaitu ukuran kabel yang terlalu kecil untuk digunakan dalam arus yang tinggi juga merupakan salah satu faktor dalam terjadinya peristiwa pada MCB, sehingga dari kejadian tersebut dapat menghasilkan panas yang lama-kelamaan akan melengkungkan bimetal dan mengtripkan atau yang lebih mudah kita pahami, jeplak pada MCB gitu, Pak. Oke, bagus. Oke, Aprida, terima kasih. Benar ya, dikatakan Aprida sama Rajita tadi. Nah, jadi poin pentingnya itu dalam fisika, kita harus pandai-pandai nih dalam menggunakan produk teknologi. Dan kita juga harus mengerti perhitungan arus keluar dan arus masuk yang dimana arus yang masuk ke dalam MCB itu tidak boleh lebih dari kemampuan MCB-nya. Nah, jadi untuk perhitungannya akan kita bahas di minggu berikutnya. Oke, berarti semua udah paham nih ya mengenai induksi elektromagnetik pada MCB dan cara menanggulangi peristiwa dari MCB tersebut ya. Oke, bagus. Jadi sebelum ditutup pertemuan kita kali ini, mungkin waktunya sudah hampir habis. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, jadi Bapak anggap kalian semua sudah paham betul mengenai induksi elektromagnetik ini pada MCB 1 fasa. Nah, jadi sebagai evaluasi dan sekaligus PR kalian, nah, di sini setiap orang itu harus memilih satu produk teknologi untuk kalian analisis berdasarkan prinsip induksi elektromagnetiknya. Jadi, produk teknologi ini harus lain dengan MCB ya. Jadi nanti kalian analisis berdasarkan prinsip kerjanya dan keterkaitannya dengan induksi elektromagnetik. Nah, dari tugas tadi, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Frida. Pengumpulannya di mana ya, Pak? Oh iya, nanti akan Bapak buat tempat pengumpulannya, kemudian kalian bisa lihat di Google Form yang akan Bapak kirim, deadline pengumpulannya kapan. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa yang serius, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya semuanya atas perhatiannya. Nah, jadi di sini Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oh ya, satu lagi jangan lupa ibadah. Nah, jadi untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan.
Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, Pak. Terima kasih, Pak.